Jadi kenapa saat itu aku memilih Mas Anang? Mungkin ada banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih ini, lebih itu, tapi saat nikah aku nggak tahu apa yang terjadi dengan aku. Dia hanya telepon, Bun aku mau ke rumah. Tapi akan aku tahu suara dia di saat kapan dia tuh happy, kapan dia tuh lagi sedih kan. Justru anak-anak tuh penguat aku di 1 tahun pertama. Kalau nggak ada mereka mungkin terjadi beneran perpisahan itu. Ya namanya awal namanya nikah juga kan? awal nikah seperti itu. Aku juga dulu, aku lebih parah lagi dulu loh. Oh ya. Apa nasihat yang paling diingat yang Bunda Ashanty kasih ke Aurel sebelum dia nikah? Pesan aku sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, karena aku yakin Aurel tuh berapa belas tahun kita bersama, udah banyak hal yang udah diambil dari orang tuanya waktu dia kecil. Ada banyak hal yang udah diambil dari orang tua, maksudnya dari aku dan pipinya juga. Jadi dia tuh kan anak kecil tuh kan mengcapture segala momen dalam hidupnya dia itu. Jadi sekarang aku bisa ngeliat gimana dia mengurus rumah tangga dan lain-lain. Oh ini dari siapa nih, ini dari siapa. Aku tuh udah bisa kayak gitu. Karena itu yang dia ambil, yang dia adapt dari orang tuanya kan. Tapi aku cuma bilang gini, Kak, saat kamu belum nikah, abang belum menjadi suami kamu, mungkin kalau kamu lagi berantem, Bunda masih bisa belain kamu nih. Tapi saat kamu sudah menikah, Bunda nggak mau lagi, karena Atta udah menjadi anak kita juga. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah menjadi istri yang baik, gitu, mengurus suami dengan baik dan anak-anak. Dan orang kita nih, aku sama Mas Anang udah bukan lagi kalau kamu kenapa-napa ngebelainnya kamu, tapi udah lebih ke cari solusi kalau kalian kenapa-napa. Gitu. Kalau dulu kan masih yang anaknya paling bener gitu. Ya namanya belum nikah kan. Juga kan pasti kita ingin melindungi anak kita kan, gitu. Membela anak. Betul. Tapi saat dia udah menikah, kita cari solusi gimana kalian harus ada, setiap masalah yang kalian dapatkan ini solusinya. Jadi aku agak kurang setuju dengan orang tua yang saat anaknya berantem sama pasangan suami atau istrinya, anaknya selalu bener gitu. Iya. Gitu. Bukannya mencarikan solusi supaya mereka keluar dari masalah itu gitu. Oke. Ya termasuk karena beberapa saat ini kan juga sempat ada artikel yang keluar yang katanya Aurel sempat cerita waktu di awal-awal pernikahan. Oh dia cerita ya? Telepon dan bilang pulangkan aja aku pada rumah ibuku. Nelpon Mbak Ashanty. Aku sempat baca artikelnya karena dia sempat share di salah satu account YouTube. Aku baru tahu dia cerita itu. Aku nggak mau buka karena takut. Dia cerita beneran? Iya, ada. Oke, iya ada momen yang ya tanpa dia bilang, dia kan anak ini udah lama kan hidup sama aku. Dia hanya telepon, Bun aku mau ke rumah. Tapi aku tahu suara dia di saat kapan dia tuh happy, kapan dia tuh lagi sedih kan. Dia tuh nggak perlu ngomong, hanya ngeliat mata dia atau dengar suara dia aku udah paham. Kenapa aku bilang? Ya aku mau ke sana, udah. Tapi aku udah tahu. Pada saat langsung aku tahu ini berantem. Aku cuma bilang ya izin dulu sama suami kamu kalau kamu mau ke sini, gitu. Abis itu baru ke sini, daripada dia ke mana-mana. Kan kita nggak, daripada dia cerita ke orang atau apa. Abis itu kamu ke sini deh. Jangan ngomong sama siapa-siapa, jangan orang lain tahu ya kalau kamu berantem. Enggak berantem gitu. Tapi aku udah tahu gitu kan. Bener nggak lama suaminya juga nelfon gitu. Aku cuma bilang ke mereka, mending kesini, kalian ngobrolin daripada kalian nanti harus ada orang lain yang lihat kan nggak enak, gitu. Tapi ya aku udah nggak bakalan bisa untuk ngebelain salah satunya. Ya udah gimana cari solusi dari permasalahan kalian, gitu. Gitu dimengerti sih. Kan? Ya namanya namanya juga awal nikah seperti itu. Aku juga dulu, aku lebih parah lagi dulu loh. Oh iya. Aku tuh sampai aduh ya ampun, sampai udah kata-katanya, makanya aku bilang sama Aurel nggak, tapi Aurel nggak tahu cerita ini mungkin ya. Jangan pernah masalah seberat apapun kalian mengucapkan kata cerai. Ya, betul. Ya, tuh cerai lah gitu, karena kan kalau di agamaku nggak boleh gitu. Pergi, udah nenangin pikiran dulu, tapi jangan pernah terucap kata itu, kan itu emosi sesaat. Karena Bunda pernah di usia juga yang baru-baru nikah, masih kaget, masih aduh gitu, masih chaos banget. Aku melakukan kesalahan untuk pergi gitu dari rumah, gitu. Dan aku nggak memikirkan perasaan suami dan anak-anakku saat itu, dimana orang anak kan pasti trauma dong lihat, aduh ini kok orang tua gue gagal lagi sih gitu kan. Itu aku sedih banget sih, apalagi ngeliat Aurel Majiel yang Bunda pulang ya, itu aku kayak sampai sekarang tuh masih keinget gitu, kayak aku kok kayak gini ya. Tapi masih awal kawin kan. Akhirnya aku punya mama yang luar biasa, yang kamu pulang, jadi nggak nerima aku gitu.
kamu pulang, nggak ada kamu kayak gini-gini, kamu udah nikah. Terus aku akhirnya ya udah aku balik lagi pulang gitu. Tapi kan maksudnya di awal pernikahan pasti itu semua terjadi. Namanya belum pernah, aku apalagi belum pernah nikah kan waktu itu. Jeder ketemu sama suami dan masalahnya bukan anak-anak. Waktu itu apa tantangan terbesarnya? Bukan anak-anak sama sekali, justru anak-anak tuh penguat aku di 1 tahun pertama. Kalau nggak ada mereka mungkin terjadi beneran perpisahan itu. Aku melihat banyak hal baru yang aku nggak sanggup lakukan. Terus adalah hal-hal yang menurut aku kok gini gitu. Dan suamiku juga sama, namanya 2 pribadi yang berbeda. Kan kalau pacaran kan semua yang bagus-bagusnya. Saat menikah wow gitu. Makanya bilang cinta itu buta. Tapi begitu nikah melek semua, loh kok kayak gini. Apalagi kan ngurusin rumah, terus ngurusin yang hal-hal yang nggak pernah aku urus. Gitu terjadilah gitu. Akhirnya gitulah gitu. Akhirnya ya udah aku ngobrol sama mama pas aku pergi. Mama cuma pesan kamu balik, tenangin dulu beberapa jam, waktu itu nggak sampai nginep kayaknya. Tenangin diri dulu. Terus akhirnya dia cerita bahwa rumah tangga itu nggak akan ada yang sesuai dengan ekspektasi kamu, entah sekarang atau nanti atau 10 tahun lagi. Dia bilang, kenapa dulu mau nikah kalau tahu konsekuensinya ini gitu. Udah akhirnya aku nenangin diri, aku juga nelfon ke keluarga Mas Anang gitu untuk ya udahlah. Akhirnya nggak jemput loh suamiku tuh. Dia tuh keras banget untuk hal-hal kayak gitu. Dia nggak terima aku pergi gitu. Dia nggak terima anak-anaknya harus melewati lagi hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi aku pulang, malu banget kan. Tapi itu menunjukkan kebesaran hati. Bahwa akhirnya ya udah, yang keluarga pernikahan ini itu jauh lebih berarti daripada ya kepuasan hati. Ya udah gue yang menang gitu kan. Ya walaupun harus kembali sendiri. Dan aku kembali buat anak-anak sih saat itu. Aku kayak aduh, pandangan mata mereka saat aku pergi tuh kayak keinget terus tuh di dalam aku, kayak aduh kok aku kayak gini sih sama mereka gitu. Kayak sedih banget lah aku saat itu. Jadi sebenarnya aku bilang aku pulang bukan buat kamu ya, aku pulang karena anak, masih gengsi ya. Aku pulang karena anak-anak nih gitu. Akhirnya kita ngobrol dan dia juga ngeliat dia udah ngalah nih pulang kan. Baru dia mengalah untuk kita ngobrol baik-baik sih saat itu gitu. Tapi ya akhirnya itu adalah terakhir kali kita mengucapkan kata pisah sampai hari ini. Akhirnya ya berantem pasti ada, tapi udah nggak ada yang kayak pergi dari rumah gitu. Dan pada akhirnya ya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, asalkan dua-duanya mau membicarakan. Karena itu yang paling dan harus penting, ada salah satu yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Benar. Kalau dua-duanya keras sih pasti bubar. Ya itu saya selalu bilang Mbak Ashanti, karena kalau pas lagi pacaran, wah dua-duanya saling mengalah. Tapi kalau udah nikah, wah saling mengalahkan gitu kan. Gue dulu aku ngambek dikit, dijemput sama dia. Kurang parah gak? Oke, aku ngambek kamu jemput, sekarang kamu udah kawin. Wah, jadi ungkit-ungkitan gitu kan. Gak sehat sih. Tapi itu satu hal yang disyukuri. Dan tahun ini 10 year anniversary. Yes, 10 tahun. 12 tahun bersama bareng, 10 tahun pernikahan. Wow. Dan kenapa aku selalu ngomongnya tuh 12 tahun? Karena kita tuh dari awal ketemu sampai menikah sampai hari ini tuh kita tak bener-bener setiap hari bareng. Kayak nggak pernah ada waktu yang nggak bersama gitu. Jadi menurut aku itu aku hitung, karena nggak mudah kan. Setiap hari ketemu loh 12 tahun gitu. Nggak bosan. Itu juga selalu orang juga nanya ke saya gitu kan. Karena kan saya sama suami juga bersama kan. We are in a business together gitu kan. Dan apalagi kita komunikasi, bicara, diskusi selalu bersama gitu. Yang sometimes orang bertanya, kok bisa sih? Padahal nggak ada me di belakang itu ya kan, nggak ada ininya. Itu gimana tuh cara Mbak Ashanti membalance atau mengharmonize hal itu, bisa tetap bersama tapi ya saling melengkapi. Bagi aku gini, aku juga orang tuaku berpisah, dan aku tahu sekali semua yang pasti konsekuensinya terjadi pada anak-anak dari orang tua yang berpisah. Apalagi kalau orang tuanya berpisah nggak baik-baik, pasti kita akan kehilangan bukan kasih sayang mungkin tetap sama ya, tapi momen dengan orang tua kita gitu, dimana susah lah itu tergantikan. Pada saat aku punya komitmen untuk menikah, aku cuma bilang aku harus cari suami yang setia, karena aku tuh orang yang paling, kalau pasanganku selingkuh, aku pasti nggak akan bisa untuk nggak tahu ya, tapi aku kayaknya nggak akan bisa untuk tetap bersama. Jadi kenapa saat itu aku memilih Mas Anang,
Mungkin ada banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih ini, lebih itu, tapi saat nikah aku nggak tahu apa yang terjadi dengan aku. Kalau ini aku udah punya picture dia setia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia adalah suami yang setia. Dia juga sayang sama anak-anaknya. Jadi saat itu pada saat aku menikah dan sampai hari ini kenapa aku bisa tetap mempertahankan rumah tanggaku walaupun kita tetap ada perselisihan dan lain-lain. Aku selalu berpikir bahwa aku nggak mau anak-anakku menjadi korban dari apa yang aku rasain. Dan satu itu, yang kedua, mungkin orang di luar sana banyak yang lebih ini, lebih itu. Tapi bagi aku apa yang aku dapatkan ini udah lebih dari cukup kok. Mungkin tidak secara yang lain-lain, tapi sosok dia, bagaimana cara dia untuk bisa berkomunikasi, dan dia itu selalu apa-apa bunda, apa-apa tuh aku, apa-apa ya kita ngobrol sama bunda dulu deh. Aku tuh selalu dikasih ruang untuk dilibatkan dalam keputusan apapun. Dia bukan tipe yang keputusan sendiri, enggak. Iya, udah ngikut aja gitu ya. Dan itu kan susah loh laki-laki begitu. Dan dia terbuka akan segala hal. Dan dia setia. Dan dia juga sama anak-anaknya bisa sebegininya kan. Jadi menurut aku apa sih yang aku cari? Memang kalau sesaat-saat akan banyak lah gitu ya, tapi masa kita mau hidup untuk itu sih? Kan aku berkomitmen dengan anak-anak, aku juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku sumpah saat aku menikah gitu. Jadi bagaimana aku buat momen dan keadaan untuk bisa terus, walaupun ya cinta pasti nggak mungkin kayak di awal, bohong kalau kita terus gitu, tapi tetap ada. Dan bagaimana cinta itu bisa kita jaga keharmonisannya, bisa kadang-kadang tiba-tiba yuk kita dinner berdua, walaupun berantemnya setiap hari ada, chaosnya hal kecil, makanan. Biasa paling sering berantem apa? Makanan. Atau dia sekarang kan udah mulai lebih sensitif, kayak kamu kok kayaknya nggak mikirin aku sih, kamu nggak sayang ya, jadi kayak gitu. Padahal dulu cuek loh dia. Sekarang kayak agak kebalik gitu. Tapi siklus orang kan berubah-berubah ya gitu. Kadang akunya gimana, dianya gimana. Jadi kita selalu ngobrol berdua. Abis selesai kita kayak agak berantem gitu, kita selalu ngobrol berdua, kenapa sih kita kayak gini, yuk kita cari solusi supaya kita ke depan jangan masalahnya ini terus gitu. Jadi mungkin komunikasi itu yang paling penting, karena kalau salah satu udah nggak mau denger ya udah nggak bisa gitu. Aku ada di momen yang kepepet sebenarnya waktu itu, kepepet yang aduh uangnya udah habis-habisan, bangun rumah dari duet, terus kita down banget saat itu. Mungkin karena dia cinta banget kali ya gitu. Aku ada amannya tuh di situ. Jadi dia tuh kayak apa-apa tuh selalu kayak melibatkan aku. Terus kayak dia pergi gitu, aku nggak ada kamu nih nggak enak. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.